Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus kasihani kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami semua dari yang jahat. Berkatilah kami. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa menyertai kami, mengajari kami. Berikan kuasa kepada kami, mampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan benar. Berikan kuasa kepada kami juga semua umat manusia yang ada di dunia. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, saling mengampuni dan tolong menolong. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan untuk semua keluarga atau siapapun yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit, berkati juga mereka. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan Tuhan Yesus, untuk semua umat manusia yang ada di dunia yang sedang hidup dalam pergumulan pada saat ini, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka, lindungi mereka dari semua yang jahat. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai mereka, menguatkan mereka, mengajari mereka, agar mereka benar-benar senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah pengharapan mereka, yang memberikan apapun yang mereka butuhkan. Dengan caranya Tuhan Yesus, bagaimana untuk memberkati mereka, menolong mereka di semua pergumulan hidup, permasalahan hidup yang sedang mereka hadapi. Kuatkan iman mereka agar benar-benar percaya hanya Tuhan Yesuslah penolong, pengharapan bagi semua yang bergumul kepada Tuhan Yesus, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah dan semua jajaran mereka, lindungilah mereka. Roh Kudus Tuhan yang mengajari mereka, mampukan mereka, berikan kuasa untuk bekerja benar, jujur, bagaimana untuk melayani, mensejahterakan masyarakatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit dari antara orang mati, yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, setelah mereka habis sarapan pagi-pagi, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab Yesus, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku," kata Yesus kepada Petrus. Lalu Yesus berkata lagi kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau," kata Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku," kata Yesus. Lalu yang ketiga kalinya, Yesus berkata lagi kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Lalu Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau," kata Petrus. Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu Yesus berkata, "Pada waktu muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Tapi ketika engkau sudah tua, engkau yang akan diikat dan engkau yang akan mengulurkan tanganmu." Maksudnya adalah sewaktu muda, Petrus yang akan mengikat pinggangan sendiri. Setelah dia menjadi tua, dia akan mengulurkan tangan dan orang lain yang akan mengikat pinggangnya. Maksudnya adalah bagaimana Petrus nanti akan mengikut Yesus dan memberitakan firman Tuhan, dan bagaimana dia akan mati juga. Lalu Yesus berkata, "Ikutlah aku," kata Yesus kepada Petrus. Pesan utama dari firman ini adalah, pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat bagi umat manusia yang ada di dunia ini, yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini yang ketiga kali. Bahkan Yesus juga sarapan pagi bersama murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan Yesus berpesan khusus untuk Simon Petrus, yaitu Petrus, supaya dia menggembalakan domba-domba Yesus. Artinya orang-orang yang tidak percaya, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya Petrus menggembalakan, memberitakan firman Tuhan kepada mereka, supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya, dan Tuhan Yesuslah yang akan menyediakan, memberikan kehidupan yang kekal kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini. Karena Yesus berkata sewaktu hidupnya, Tuhan Yesus akan naik ke surga, akan menyediakan rumah bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang melakukan firman Tuhan dan hidup yang benar. Itu yang Yesus katakan. Dan Tuhan Yesuslah yang menciptakan semua apapun yang ada di dunia ini. Seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu, tekunlah kita senantiasa belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan memohon pertolongan daripada Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan kita melakukan semuanya itu agar berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati, lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia. Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kami, mengajari kami, agar kami senantiasa kuat iman kami, percaya kepada Tuhan Yesus, dan melakukan semua apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.